Baik, kita akan lanjutkan renungan pada hari ini yang saya ambil dari kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-13. 2 Raja-Raja pasal yang ke-13, saya akan membacakannya ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. 2 Raja-Raja pasal 13, ini yang akan saya baca yaitu kisah tentang Yoahas menjadi raja Israel. Dalam tahun ke-23 zaman Yoas bin Ahasya, Raja Yehuda, maka Yoahas anak Yehu menjadi raja atas Israel di Samaria. Ia memerintah 17 tahun lamanya. Ayat yang kedua. Ia, yaitu Yoahas, melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan ia hidup menuruti dosa Yerobiam bin Nebat. Ia mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Ia tidak menjauhinya. Ayat yang ketiga. Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap Israel. Lalu diserahkannyalah mereka ke dalam tangan Hasael, Raja Aram, dan ke dalam tangan Ben-Hadad, anak Hasael selama zaman itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa yang kita baca yaitu tentang seorang anak muda yang bernama Yoahas. Siapa Yoahas? Dikatakan Yoahas itu adalah anak Raja Yehu. Nah, saya akan mengulang sedikit siapa raja yang bernama Yehu. Di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 10 ayat yang ke-30 yang sudah kita pelajari beberapa hari yang lalu, dikatakan begini, bahwa Tuhan berfirman kepada Yehu, oleh karena engkau Yehu telah berbuat baik dengan melakukan apa yang benar di mataku dan telah berbuat kepada keluarga Ahab tepat seperti yang dikehendaki hatiku, kata Tuhan, maka anak-anakmu akan duduk di atas tahta Israel sampai keturunan yang keempat. Yoahas punya ayah bernama Yehu. Yehu adalah seorang yang takut akan Tuhan, seorang yang cinta akan Tuhan. Dikatakan bahwa Yehu bapaknya Yoahas ini melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Sehingga hati Tuhan itu disenangkan dengan perbuatan daripada Yehu ini. Tapi seperti ayat yang kita baca, saudara, alangkah sayangnya Yoahas anak Yehu itu ketika dia menjadi raja, dikatakan ayat yang kedua, maka Yoahas itu hidup menuruti dosa Yerobiam. Jadi Yoahas ini tidak mengikuti teladan daripada bapaknya yang bernama Yehu, tapi Yoahas ini mengikuti teladan yang diberikan oleh nenek moyangnya, ya. Nah, kita tahu siapa itu Yerobiam, ya. Yang lalu kita sudah baca juga tentang Yerobiam. Saya akan bacakan kisah tentang Yerobiam terlebih dahulu yang ada di 1 Raja-Raja pasal 14 ayat yang ke-10. Maka aku akan mendatangkan malapetaka kepada keluarga Yerobiam. Aku akan melenyapkan daripada Yerobiam setiap orang laki-laki, baik yang tinggi maupun yang rendah, kedudukannya di Israel. Aku akan menyapu keluarga Yerobiam seperti orang, menyapu tahi sampai habis. Ya. Jadi di ayat yang tadi kita baca dari 2 Raja-Raja pasal 13 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, ada 3 tokoh, yaitu yang pertama itu disebutkan Yehu, yang kedua adalah Yerobiam, dan yang ketiga adalah Yoahas. Yoahas ini yang menjadi raja atas Israel. Nah, Yoahas ini, saudara, dia memilih untuk mengikuti teladan Yerobiam yang jahat, yang penuh dengan dosa. Dia tidak memilih mengikuti teladan yang diberikan oleh Yehu.
bapaknya, saudara. Hidup ini diperhadapkan dengan banyak pilihan-pilihan, saudara. Siapa yang kita ikuti, siapa yang kita teladani, itu akan menentukan sekali masa depan kita. Maka itu hati-hati dengan siapa yang kita ikuti, dengan siapa yang kita teladani. Rasul Paulus berkata begini, ikutilah teladanku, seperti aku mengikuti teladan daripada Kristus Yesus. Maka itu Bapak Ibu Saudara sekalian, sekarang ini di zaman sekarang banyak sekali yang bisa kita ikuti, banyak sekali yang bisa kita teladani. Pilihan tetap ada di tangan kita. Kalau kita memilih dengan baik, benar, dan tepat, yaitu yang kita teladani adalah orang-orang yang meneladani Kristus, maka selamatlah kita. Dan saya tahu kita akan mengalami masa depan yang baik, masa depan yang cerah, masa depan yang penuh dengan pengharapan. Hari-hari ini kalau Bapak Ibu salah mengikuti teladan seseorang, maka itu berhentilah, bertobatlah, gantilah, cari orang-orang yang bisa kita teladani. Daud sendiri berkata begini, saudara, di dalam Mazmur pasal 101 ayat yang ke-6, mataku, kata Daud, tertuju kepada orang-orang yang setiawan di negeri, supaya mereka diam bersama-sama dengan aku. Jadi rahasia keberhasilan Raja Daud, yaitu karena matanya itu tertuju kepada orang-orang yang setia, dan kemudian mengikuti teladan kehidupannya. Sayang sekali, Yoahas, saudara, ya, Yoahas mengikuti teladan yang salah, yaitu teladan orang-orang yang hidup di dalam dosa. Akibatnya apa? Ayat yang ketiga dikatakan, sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap Israel. Ingat, Tuhan itu mengasihi dan menyayangi kita. Tetapi Tuhan itu benci dengan dosa. Tuhan tidak pernah benci dengan para pendosanya. Tuhan tidak pernah benci kepada orang yang berbuat dosa, tetapi Tuhan benci kepada perbuatan dosa itu. Ya, 2 minggu lagi kita akan merayakan Paskah. Itu artinya Tuhan mati dan bangkit dari kematian. Mengapa Tuhan mati di atas kayu salib? Karena Tuhan begitu benci, begitu jijik, begitu muaknya terhadap dosa, sehingga setiap orang yang berdosa seharusnya dihukum, maka hukuman itu ditanggung oleh Kristus Yesus di atas kayu salib, sehingga barang siapa percaya kepada Yesus itu tidak dibinasakan, tapi beroleh hidup yang kekal. Ingat Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita bertekun di dalam dosa, maka dikatakan oleh Alkitab, upah daripada dosa itu adalah maut. Kita bisa mengalami maut di dalam kesehatan kita. Kita bisa mengalami maut di dalam keuangan pekerjaan kita. Kita bisa mengalami maut di dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga kita. Bisa mengalami maut kekal selama-lamanya, yaitu kebinasaan ketika kita hidup di dalam dosa. Maka itu Bapak Ibu Saudara sekalian, hati-hati dengan keteladanan siapa yang akan kita ikuti. Jangan sampai kita salah meneladani orang, ya. Nah, kemudian saudara, ketika Yoahas ini, saudara, mengalami kesesakan, mengalami penderitaan akibat dia menyembah berhala, akibat dia hidup di dalam dosa, akibat dia melakukan kejahatan, saudara. Maka itu juga dialami oleh orang-orang Israel, karena orang-orang Israel mengikuti teladan daripada rajanya, saudara. Sehingga Israel hidup di dalam penderitaan dan kekacauan. Ya, saya tidak tahu hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian bagaimana situasi kondisi keadaan kita. Tapi mari kita lihat ketika dalam keadaan kacau, saudara, ketika
Yoahas dan kemudian orang Israel hidup di dalam penderitaan, maka ayat yang keempat dan ayat yang kelima dari 2 Raja-Raja pasal 13 tadi dikatakan begini. Tetapi kemudian Yoahas memohon belas kasihan Tuhan dan ajaib, Tuhan mendengarkan dia sebab ia telah melihat bagaimana beratnya orang Israel ditindas oleh Raja Aram. Nah, pelajaran yang kedua bahwa Tuhan adalah Allah yang penuh dengan belas kasihan. Sekali lagi, pelajaran yang kedua yang kita dapat dari pembacaan hari ini bahwa Tuhan adalah Allah yang penuh dengan belas kasihan. Ketika Yoahas di dalam kesesakan, di dalam penderitaan, dia datang kepada Tuhan, saudara, memohon belas kasihan. Dikatakan di sini, saudara, Tuhan mendengarkan. Ajaib, saudara. Tuhan mendengarkan permohonan dari Yoahas, orang yang berdosa itu. Dikatakan ayat yang kelima, kemudian Tuhan memberikan kepada orang Israel seorang penolong, sehingga mereka lepas dari tangan Aram dan dapat duduk di kemah-kemah mereka seperti yang sudah-sudah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita datang kepada Tuhan, percayalah, kehendak Tuhan atas setiap orang yang percaya kepadanya, yaitu bukan kebinasaan, bukan kehancuran, tapi kehendak Tuhan atas setiap orang percaya, yaitu hidupnya dipulihkan. Apalagi kita yang hidup pada zaman ini, yang percaya kepada Tuhan Yesus, sehingga kita diangkat, diadopsi sebagai anak-anak Allah. Karena kita adalah anak-anak Allah, kita diberi kuasa sebagai anak-anak Allah untuk menikmati apa yang Allah Bapa miliki, agar supaya kehidupan kita itu mengalami kehidupan yang baik dan berkualitas. Maka itu Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus sendiri berfirman, mari datanglah kepadaku, semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, karena aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kalau di dalam perjanjian lama, Yoahas, saudara, di mana itu tidak disebut sebagai anak-anak Allah, hanya disebut sebagai umat Allah, saudara. Yoahas berseru kepada Tuhan, minta belas kasihan Tuhan. Tuhan kemudian mendengar, menolong, dan bahkan memberikan kelegaan kepada Yoahas. Lebih-lebih kita yang hidup pada zaman ini, kita yang percaya kepada Yesus. Mari jangan sungkan-sungkan, jangan malu-malu untuk kembali datang kepada Tuhan. Percayalah, hidup kita pasti Tuhan pulihkan. Keluarga saya, saudara, adalah keluarga yang kacau, yang tidak punya pengharapan sama sekali. Tetapi ketika kami merendahkan diri di hadapan Tuhan, bertobat, kami minta belas kasihan daripada Tuhan, maka Tuhan mengirimkan pertolongan sehingga keluarga kami ini dipulihkan oleh Tuhan. Tuhan menghendaki pemulihan bukan hanya terjadi dalam hidup keluarga saya, tapi Tuhan juga mau setiap Bapak Ibu sekalian dan semua orang-orang yang percaya kepada Yesus hidupnya dipulihkan. Tuhan melalui 2 Raja-Raja pasal 13 ini mau memberitahukan kepada kita bahwa ketika kita ada di dalam penderitaan, sekali lagi, ketika kita ada dalam penderitaan, ketika kita ada di dalam kesusahan, Tuhan itu sudah melihat, Tuhan itu sudah memperhatikan. Tinggal bagian kita untuk merendahkan diri datang kepada Tuhan. Maka itu di dalam kitab Roma dikatakan ganjaran kerendahan hati, ya, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan ialah kekayaan, kehormatan, dan kemuliaan untuk selama-lamanya. Untung Yoahas mau dengan segala kerendahan hati datang kepada Tuhan sehingga dia mengalami kelegaan.
Maka itu mari saat ini kita akan datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Kita akan berseru kepada Tuhan, minta belas kasihan Tuhan. Dan kita akan melihat mujizat, miracle akan terjadi dalam hidup setiap kita. Hari ini kita belajar dua hal. Yang pertama, kita harus memilih siapa yang harus kita teladani. Yang kedua, kita harus percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang penuh belas kasihan. Kalau kita datang kepada Tuhan, minta belas kasihannya, Tuhan akan mendengar dan menolong kita.